Halo, selamat sore anak-anak, selamat bertemu kembali. Ibu berharap supaya kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu mengajak kita untuk kembali bersama-sama kita mendalami satu materi yang menarik yang merupakan materi pelajaran kita yang berjudul Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena kasih-Mu kami dapat berjumpa kembali dengan teman-teman kami. Ya Bapa, hari ini kami akan berusaha memahami pribadi Putra-Mu yang sungguh Allah, sungguh manusia. Bimbinglah kami agar dapat memahami pribadi Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik anak sekalian, adapun tujuan yang mau dicapai dalam kegiatan pembelajaran kita ini adalah yang pertama, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Yang kedua, melalui pendalaman isi kitab suci, Lukas bab 2 ayat 1-20, peserta didik dapat menguraikan Yesus Kristus sungguh manusia. Yang ketiga, melalui pendalaman isi kitab suci Lukas bab 2 ayat 1-10, peserta didik dapat menganalisis Yesus Kristus sungguh Allah. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan manfaat kemanusiaan dan keilahian Yesus Kristus bagi perkembangan imannya. Itulah kurang lebih ada beberapa tujuan yang mau dicapai dalam materi ini. Anak-anak yang terkasih, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sesitra dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan utuh. Dimensi kemanusiaan nampak dalam kenyataan berikut. Ia diciptakan, lahir dari rahim seorang ibu, berjenis kelamin, mengungkapkan perasaan, dapat sakit dan dapat mati dan sebagainya. Dalam diri manusia juga mengandung dimensi kealahan, sehingga manusia dapat mengasihi, dapat berdoa, dapat mengampuni dan sebagainya. Nah, untuk memahami materi kita ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Sepengkal Percakapan. Untuk kita dengar secara bersama-sama. Jadi kamu tidak bisa memaafkan dia? Tanya Rian sahabatku. Untuk kali ini tidak. Berulang kali. Aku sudah memaafkan dan dia tak pernah berubah. Kesabaranku ada batasnya juga. Jawabku. Baru saja kita keluar gereja. Melalui sabdanya Tuhan tadi menyapa kita. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rian mencoba mengingatkan. Dengar Rian, aku bukan Tuhan. Sanggaku cepat. Loh, siapa yang bilang kamu Tuhan? Terlalu sempurna dia kubandingkan dengan kamu. Dan terlalu sombong kamu bicara seperti itu. Seakan-akan kamu sudah seperti Tuhan, kalau bisa memaafkan. Ingat Nes, Allah yang maha sempurna saja rela merendahkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Jangan sampai kita yang penuh keterbatasan justru ingin meninggikan diri sama seperti Allah. Rian mencoba menasihatiku, dan hatiku sudah terlanjur membatu. Baik anak-anak sekalian, bertolak dari cerita tadi, Ibu memberikan sedikit kesimpulan bahwa dalam diri manusia memiliki dimensi kemanusiaan. Misalnya, dilahirkan ibu, berjenis kelamin, bisa marah, kecewa, sedih, gembira, sakit, dapat mati dan sebagainya. Dan memiliki dimensi keilahian, misalnya bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa berbelah rasa dan sebagainya. Kalimat yang berbunyi kesabaranku ada batasnya juga. Dalam dialog tersebut hendak menegaskan bahwa dimensi keilahian dalam diri manusia tidak bisa memancar sepenuhnya karena dibatasi oleh kemanusiaan. Baik anak-anak sekalian, untuk bisa lebih memahami tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus,
Maka pada kesempatan ini juga Ibu mengajak kita untuk bersama-sama kita mendalami perikop kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Mari kita dengar sama-sama. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea di Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara semua yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak sekalian yang terkasih, bacaan kitab suci yang barusan kita dengar tadi di sini menceritakan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Allah menjelma menjadi manusia karena Dia solider dengan kehidupan manusia. Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa, ingin menunjukkan pada kita bahwa Allah itu pengasih. Dia mau turun ke bumi untuk merasakan suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus tidak pura-pura jadi manusia. Dia manusia sejati. Dalam Lukas bab 2 ayat 17, kita tahu ciri-ciri kemanusiaan Yesus. Ayah ibunya mengikuti sensus penduduk. Ia dilahirkan dari rahim Maria, ibunya. Ia lahir di Betlehem, tempat yang juga biasa dikunjungi manusia pada umumnya. Dan ia berjenis kelamin laki-laki. Di dalam teks lain dapat kita temukan ia bekerja menjadi tukang kayu. Bisa marah, merasa sedih, merasa lapar, haus, ketakutan. Kemanusiaan Yesus sangat nampak nyata ketika dia harus mengalami nasib yang dialami oleh semua manusia, yaitu mengalami kematian.
Dari berbagai peristiwa tersebut, hendak menegaskan bahwa Yesus hidup dalam sejarah manusia dan menjalani hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Yesus adalah manusia, tetapi sekaligus Allah. Kealahan Yesus juga tampak dalam hal-hal berikut. Warta malaikat tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Keilahian Yesus juga tampak dalam beberapa peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus. Misalnya peristiwa penggandaan roti, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Yesus mengusir roh jahat, Yesus meredahkan angin ribut, Yesus berjalan di atas air. Keilahian Yesus juga tampak ketika Yesus bangkit dari alam maut dan ketika ia naik ke surga. Berbagai macam peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Anak-anak sekalian yang terkasih, dengan memahami Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, kita diajak untuk meneladani cintanya. Walaupun ia Allah, ia tidak meninggikan dirinya. Ia mau turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Baik anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengar pemaparan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, mari kita masuk ke dalam refleksi. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sudah belajar tentang Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang maha tinggi rela menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri? Seperti aku lebih kaya, aku lebih hebat, aku lebih pandai. Maukah kita solider dengan orang lain? Kita hening sejenak untuk merefleksikan sikap kita selama ini. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini, pemaparan materi tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami memahami bahwa Engkau sungguh Allah dan sungguh manusia. Bimbinglah kami agar dapat meneladani cinta-Mu yang terbuka dan solider, serta penuh belas kasih dalam nama-Mu. Kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.